Ketika bentuk mengalahkan makna, banyak yang jatuh cinta karena apa yang tampak, lalu terjerembab dalam luka karena tak memahami apa yang tersembunyi. Di awal perjalanan cinta, manusia seringkali silau oleh keindahan yang tampak. Penampilan, cara bicara, gaya hidup, dan citra diri pasangan menjadi pusat perhatian. Dalam budaya modern, cinta lebih sering dipromosikan sebagai pertemuan dua daya tarik visual daripada dua jiwa yang saling menyempurnakan. Inilah yang disebut eksotika cinta, ketertarikan pada bentuk, bukan pada substansi. Cinta yang dibangun dari eksotika hanya akan bertahan selama bentuk itu tetap menguntungkan. Begitu pudar, maka yang tersisa adalah kekosongan. Eksotika cinta adalah jebakan yang halus namun mematikan. Ia bukan hanya soal terlalu menyukai yang tampak, tapi juga tentang mengabaikan kedalaman rohani dalam relasi. Ia mereduksi cinta menjadi estetika, padahal cinta sejati justru tumbuh dari kedalaman makna, bukan kilau permukaan. Eksotika sebagai polusi jiwa. Penampilan dan ekspektasi dalam relasi tak lagi sekadar gaya hidup. Ia bisa berubah menjadi sumber kepalsuan eksistensial. Seseorang yang terjebak dalam eksotika cinta seringkali memaksakan pencitraan, menutup-nutupi luka, dan merancang relasi di atas dasar impresi, bukan ketulusan. Gaya eksotik dalam cinta bisa disamakan dengan apa yang disebut oleh sebagian ulama sebagai glamor syirik, yakni ketika dunia dan penampilan luar dipuja secara berlebihan, hingga menyingkirkan kesadaran akan Allah. Disinilah hati mulai mengeras. Cinta tidak lagi menghubungkan dua jiwa menuju Allah, tapi justru menjauhkan keduanya dari cahaya fitrah. Relasi yang dibangun di atas ilusi semacam ini, cepat atau lambat akan menemui benturan antara citra dan realita. Harapan-harapan yang tidak realistis melahirkan luka, kecewa, dan rasa gagal. Orang mulai merasa tersesat dalam relasi, padahal ia hanya belum jujur sejak awal tentang apa yang benar-benar ia cari dalam cinta. Ekspektasi, luka, dan distorsi makna. Salah satu gejala cinta yang terpapar eksotika adalah ekspektasi berlebih terhadap pasangan. Harus romantis, harus paham tanpa diberitahu, harus tampil ideal, harus memenuhi semua peran yang kita inginkan. Ketika realita tidak sesuai dengan ekspektasi, maka yang muncul bukan pemahaman, melainkan tuntutan dan tuduhan. Cinta berubah menjadi kompetisi, bukan kolaborasi. Setiap hari menjadi panggung pembuktian, bukan ruang aman untuk tumbuh. Kita lupa bahwa pasangan bukan objek yang bisa kita program. Ia adalah manusia yang tumbuh, terluka, dan mencari makna, seperti kita. Maka semakin tinggi ekspektasi glamor yang kita bangun, semakin dalam pula jurang luka yang kita ciptakan sendiri. Dalil Qur'ani, pembersihan nilai dalam relasi. Islam memberi peringatan tegas agar relasi, terutama yang menuju pernikahan, dibersihkan dari nilai-nilai yang merusak. Dalam Quran Surat An-Nur, ayat 1-3, Allah menyampaikan, "Ini adalah surah yang kami turunkan dan kami wajibkan, menjalankan hukum-hukumnya, dan kami turunkan padanya ayat-ayat yang jelas, agar kamu ingat. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama, hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin." Quran Surat An-Nur 1-3. Ini bukan sekadar hukum formal, tetapi penegasan urgensi menyucikan relasi dari nilai-nilai kotor, keinginan syahwat semata, kemusyrikan gaya hidup, dan cinta yang dibangun atas dasar selain ketaatan. Relasi yang dibangun atas dasar eksotika semata, tanpa mengakar pada kesucian nilai dan kesalingan ruhani, berisiko mengulangi lingkaran penderitaan yang sama, luka yang diwariskan, nafsu yang memenjarakan, dan rumah tangga yang rapuh sejak fondasi. Apakah cinta ini masih layak? Coba renungkan sejenak. Apakah aku mencintai karena siapa dia? Atau karena bagaimana dia terlihat?
Apakah ekspektasiku realistis atau sekadar imajinasi yang kupaksakan? Apakah aku lebih sibuk membangun pencitraan daripada kejujuran dalam relasi? Kesadaran adalah pintu pulang. Kita tidak harus membuang cinta karena silap. Tapi kita harus berani memurnikan maknanya, agar cinta menjadi jalan hijrah, bukan jebakan ilusi.